Halo guys, kembali lagi bersama gua di RT Guys Channel. Di video kali ini gua mau bikin konten makan lagi. Untuk makanannya gua makan adalah nasi padang guys. Dan inilah penampakannya. Gua sebenarnya lagi ngamut banget sih guys untuk beli di dekat rumah gua ini. Gua itu sebenarnya pengen nasi padang yang agak jauh dari rumah gua itu, yang di daerah Manukan Tengah. Tapi karena gua lagi mager banget, jadi ya udah gua beli yang di dekat rumah gua aja. Untuk lauknya sendiri gua belinya 2 lauk guys. Karena telur dadarnya juga kebetulan habis guys. Makanya ya sudahlah, gua coba aja untuk menu lauk varian lain. Wow, gua dikasih itu guys, kermesan ayam goreng. Untuk lauknya sendiri gua pesen 2 guys. Yang pertama ada apa ini namanya, bergedel. Dan yang kedua ada yang namanya peyek udang. Wow, gede banget sih peyek udangnya. Ini gedenya sewajar gua guys. Gila. Kurang lebih penampakannya kayak udangnya. Tadi kan udangnya juga gede banget kan. Coba kita cepat. Gila, gede banget kan. Rasanya juga gurih banget. Jujur gua bingung sih. Ini gue itu pengen banget guys. Tadi itu beli yang namanya nasi padang dengan lauk ayam yang crispy dulu. Bukan ayam crispy, sorry, maksud gua ayam goreng tapi yang rasanya tuh crispy banget dulu. Sayurnya gua biasa guys, tidak mau sayur lain selain sayur singkong. Wow, gila. Dan semoga aja ya sayurnya ini nggak keras, karena tempat dekat rumah gua ini sayurnya tuh sering banget keras. Semoga aja ya. Tadi ketika gua beli ya guys, itu dagangannya tuh kayak kuah gulainya itu sudah mulai habis. Dan lauk-lauknya juga mulai habis, kayak ayam goreng gitu. Wow. Oke. Saya pertama tidak terlalu keras. Ya sana guys, kayaknya nggak tahu ya bisa jalannya. Tapi yang selama gua makan ini empuk banget. Bergedel.
Gua nggak tahu sih guys, nama ini tuh bahasa Indonesia apa, atau bahkan perkedel itu juga bahasa Indonesia ya. Gua juga kurang paham sih. Tuh penampakannya guys, itu perkedelnya. Yang gua kaget ini sih guys, kayaknya nih gua kira kecil loh tadi, ternyata besar banget. Untuk harganya sendiri 20.000 ya untuk dua lauk ini. Jujur untuk perkedelnya enak banget guys. Kayak melimpah banget kentangnya. Sumpah nikmat banget. Kayaknya gua nggak perlu pakai kerupuk deh, karena sampai udangnya kan udah gurih banget. Ini harganya 20.000 ya guys, untuk dua lauk ya. Menurut gua sih dengan pakai yang segede itu ya nggak terlalu mahal guys. Karena gua tuh pernah beli di daerah Manukan juga dengan lauk yang sama kayak ini guys, itu sekitaran 30.000, tapi bukan di warung Padang biasa ya guys. Jadi warung Padangnya tuh gua nggak tahu sih namanya apa, cuma kayak bersih banget dan berhasil. Kok berhasil? Enggak sih, enggak berhasil, enggak berhasil. Tempatnya tuh seperti rumah makan lah, bukan warung Padang. Jadi bersih banget, bersih dan rapi banget. Dengan jual juga cantik bang. Rasanya sebenarnya enak guys, cuma gua tuh nggak bisa lah kasih apa ya, makan nasi padang yang mahal itu gua nggak bisa banget, karena kan budget gua kan terbatas.
Mungkin kalau gua comparing ya, nasi padang itu dia tuh main pasarnya tuh di pasaran resto, bukan warung. Kayak apa, kayak rumah makan sederhana kalau kalian tahu. Dia tuh ambil yang premium tapi tidak terlalu premium lah, yang tengah-tengah. Ini kan nasi padang yang menurut gua middle end. Nah, nasi padang yang dengan lauk segini 30.000 itu dia ambil di tengah-tengah lah. Terus gua karena cuaca ini di Surabaya ya berubah-ubah banget. 3 hari kemarin tuh dingin banget, sekarang tiba-tiba panas. Jadi tenggorokan gua tuh kayak gatal gitu coy. Terus gua kemarin kan kalau ketika makan ini minumnya kan es. Untuk sahurnya hari ini mantap banget. Sumpah, kayak udangnya juga gede banget. Hebat sih. Kayak ini bukan banyak yang baru dibikin guys. Banyak yang sudah dipajang. Tapi rasanya tuh gurih banget. Hmm. Hmm. Gila sih bener aja. Ini gurih banget tepungnya. Padahal kan kalian tahu sendiri lah, warung Padang kan untuk lauknya kan disajikan di atas piring-piring gitu ya. Kan bisa bener-bener empuk banget. Aduh.
Tekstur perkedalnya gini sih guys, jadi dia itu tidak terlalu apa ya, menyatu lah ya. Sumpah gua lapar banget ya hari ini. Konten ini dibuat di jam 4. Oh sorry, bukan 4 itu, jam 5 kurang 15. Jadi konten ini gua buat di jam 5 kurang 15 menit sore. Dan terakhir gua makan itu adalah kemarin malam. Itu pun kemarin malam itu pun mungkin ya, kalau nggak salah gua inget ya, itu di sekitaran jam setengah belas atau nggak, jam 11 lah. Oke, anggap aja gua makan kemarin itu di jam 11 ya. Mari kita hitung sama-sama. Berarti gua puasa sudah berapa jam? Kan tadi gua makan jam 11 ya, anggapan jam 11. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Gila. Berarti total gua puasanya di jam setengah jam 5 kurang lah 15 itu 17 jam lebih 35 menit. Gila, pantesan gua lapar banget. Tuh sebenarnya gua belum kenyang guys, sebenarnya cuma nggak tahu alarm kenyang gua ini kok tiba-tiba bunyi. Guanya belum kenyang sama sekali. Jadi jam 11 malam terakhir gua makan, dan sekarang makan lagi di jam 5 kurang. Gila, 17 jam dong. Dan lu lihat semua, saya tadi gua nggak minum. Biasanya kan gua bantu dengan dorongan minum ya guys. Tapi hari ini nggak perlu gua bantu dorongannya dengan dorongan minum. Makanan gua ini habis dengan mudah.
Cuma yang penting itu sih, halnya ampuh. Andaikan saya bisa seperti ini terus, gua pasti bikin konten untuk belinya. Seperti di toko baju kemarin. Waduh ya guys, kenapa kok bikin kontennya kok lebih sering kayak dibungkus ini? Selain gua mager keluar rumah, gua itu nggak mau lah memberikan kalian itu tempatnya di mana, tapi makanan ini tidak terlalu recommended lah. Itu gua nggak mau. Karena apa? Kalau gua tunjukin tempatnya di mana, kasihan tempatnya guys. Dan bisa-bisa gua dituntut atas pencemaran nama baik. Karena tahu sendiri lah, ketika gua belinya di dekat rumah gua ini kan sering banget tuh gua yang namanya dikasih sayuran lain selain sayur singkong. Padahal gua sudah langganan banget lah ketika. Terus yang kedua, sayurnya juga kadang keras banget sampai gua buang. Jadi tempat ini tuh masakannya enak, emang ada minusnya itu. Nah, karena ada minusnya itu gua nggak berani nunjukin tempatnya guys. Pejabat baju itu konsisten, rasanya enak, sayurnya empuk, ayamnya juga juicy banget. Pokoknya ketika gue makan ada minusnya lah, yang itu baju itu selama ini ya. Ternyata yang minusnya juga, tapi minusnya kan bukan karena kesalahan testonya, tapi kan karena selera gua aja yang kurang. Yang gua minta kikil, ini sebenarnya enak kikil ya guys, cuma karena gua dari kecil itu nggak mau banget akan kikil langsung seperti itu. Sumpah, utangnya juga gurih loh, surprise.
gurih dan empuk banget walaupun ada kulitnya. Tuh ada kulitnya ya guys, cuma gurih dan empuk banget. Untuk baunya nggak bau sama sekali. Coba sih guys, ini pertama kalinya gua beli di dekat rumah gua ini untuk varian payek udangnya. Jadi totalnya itu udangnya dapat 4 guys. Tuh kan, kayak gini lah guys. Makanya gua nggak berani tunjukin. Ada lidinya dong. Gimana coba? Ceritanya kayak ada lidinya. Tuh. Bukan lidi sih sebenarnya ini. Tusuk sate lah. Tusuknya sate loh. Tuh. Kayak gini nih guys. Buat orang yang nggak pasti digigit ya habis. Walaupun memudahkan banget ya, dan membentuk kayak udang yang kayak gitu tadi, tapi kalau menurut gua nggak terima gua guys. Namanya kayak udang ada lidinya seperti ini. Sorry, buat lidi. Ada tusukan satenya seperti ini. Ini bukan udang bakar atau udang yang memang dijual secara bentuk gini loh. Walaupun gurih dan udangnya empuk banget, tapi ini gua ini kan kayak ya. Tapi kok gini nih. Jujur ini pertama kalinya sih gua tahu kalau kayak itu ada sini. Kan tempat yang agak mahal itu guys, yang gua bilang rasanya itu antara sederhana dan warung biasa, diambil pasar di tengah-tengah. Ini nggak ada tulisannya pakai udang ada tusuknya seperti ini. Gua berbanget gua langsung awalnya like karena ada lidinya kok. Kalau terlalu terbiasa ngomong lidi ya, ada tusuknya seperti ini, gua jadi nggak like guys. Karena ini susah banget. Untung aja tadi gua tahu. Kalau nggak tahu coba gua gigit deh. Angkat beneran. Ini kalau dia jualnya tuh udang yang biji-bijian tuh digoreng maupun dibakar ataupun dibatu sekalian. Yang kayak gini masih menurut gua masih mention lah, itu masih oke lah. Tapi kalau payku udah ngasih gini, wah namanya jebak orang.
Soalnya gua nih kadang kayak apa ya guys, kayak staples nasi goreng gitu. Kalau jatuh di nasi goreng itu gua sering nggak ngunyah. Nah ini yang terusuk baik udang, baru tahu pertama kali ini gua. Kan gua tahunya baik udang yang ada beginian ya sama gua beli nasi padang ya nggak rata sih, beberapa aja. Emang nggak ada tuh baik udang misalnya ada beginiannya. Gila, langsung bete gue. Kan coba aja lah bayangin, kalau kan berarti gua nggak kaki gini, gigi gua pasti sakit lah. Masih sampai penuh gua ya, bener. Masih mood gua drop banget ketika tahu kayak kurang ada beginiannya. Apa ya, sudah lah. Makanya guys, baru pilih-pilih lah kalau mau nyepil tempat makan. Ini kayak gini nih, ini nggak apa-apa sih, maksudnya rasanya nggak ada berubah, tetap enak. Cuma ya sebelah aja gitu daripada beginian. Asal udangnya udah banget, nggak amis juga. Baik dari tadi ya gurih, udangnya juga gurih walaupun gorengnya sudah tadi. Akhirnya makanan gua kali ini habis juga tuh habis guys. Gua bener-bener bete banget sih gara-gara ini, bener. Sebenernya makanya guys, tempat nasi padang yang di dekat rumah gua ini ya enak sih, enak. Cuma kurang konsisten untuk
sayur singkongnya. Dan walaupun gua sudah sering banget beli di situ dan selalu pesennya sama, itu kadang-kadang masih miss. Makanya gua nggak berani nge-spill ke kalian tempatnya di mana. Karena kalau gua spill, gua takutnya kalian kecewa dan memberikan komen yang kurang pantas pada warung ini. Dan hari ini juga kan tahu sendiri, gua kaget dengan adanya tusuk sate ini di Payek Udang. Tetapi gua nggak nge guys kalau ada ini. Mungkin kalian tadi ada yang nge ya, bahwa Payek Udang itu ada beginian. Problemnya nggak nge itu maksudnya nggak ngerti banget lah kok ada beginian. Mungkin kalian yang nonton ketika payeknya gua angkat ke situ, gua tunjukkan ke kalian, mungkin kalian ngerti kali ya bahwa payek udangnya itu ada beginian. Gua tadi benar-benar nggak ngerti sama sekali ketika benar-benar udangnya susah gua potekin karena gua pakai satu tangan. Kemarin kan udangnya gua potekin agak susah. Oke, tiba-tiba muncul beginian. Gila. Ya sudah lah. Mungkin ini adalah salah satu contoh bagaimana supaya udangnya itu tidak berantakan gitu guys. Ya, kelihatan rapi lah. Dan mungkin itu juga yang bikin payek udang ini walaupun tidak baru digoreng, tapi rasa gurihnya tuh masih benar-benar terjaga. Mungkin ini adalah salah satu kuncinya. Gua juga nggak tahu. Jadi ya sudah, gua positif thinking aja. Walaupun pede banget. Buat kalian semua, karena makanan gua ini sudah habis dan payeknya juga sudah habis, maka gua akhiri juga video makan gua kali ini. Sorry banget, gua harus sampaikan keseberan gua terhadap beginian. Jika kalian suka dengan konten kali ini, tekan tombol like-nya. Dan jika kalian ingin menyapa gua, sangat amat gua persilakan. Dan tidak kalah penting juga, jangan lupa untuk subscribe. Oke semuanya, bye bye guys, peace out.